Saya Ferry Julkarnaen Komali. Video yang saya buat ini adalah tugas dari mata kuliah Teori Perkembangan Kepemimpinan ya, dengan dosen pengampu Bapak Samuel Devianus Wijaya, ST, MTMH. Apa saja perlengkapan seorang pemimpin rohani untuk menjadi pemimpin yang diinginkan Allah? Ini dapat dijawab melalui kisah hidup Daud. Daud adalah seorang gembala yang juga menjadi seorang raja. Sedikitnya ada dua hal. Ya, yang pertama, Daud dekat dengan Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan. Sumber jawaban dari masalah kepemimpinan adalah Tuhan. Nah, saudara, kalau nanti kita baca dalam kitab Mazmur, itu banyak tulisan Daud di sana. Ya, dan kita akan lihat bagaimana pernyataan hidup Daud ada di situ. Ia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ia dekat dengan Tuhan, ia memahami hati Tuhan, dan ia menerapkan hati Tuhan di semua sisi kepemimpinannya. Nah, yang kedua adalah bertanggung jawab dan setia. Daud saat menjadi gembala, ia dipercayakan oleh ayahnya untuk menjaga 2 ekor sampai 3 ekor domba. Ya, dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Dan Daud tetap bertanggung jawab dan setia. Ini ia lakukan bukan karena soal jumlah, bukan soal banyak atau sedikitnya yang dipercayakan kepadanya. Daud tetap bertanggung jawab dan setia berapapun, ya. Nah, saat Daud menjadi raja, ia pun tetap bertanggung jawab dan setia. Ia tetap dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan yang kedua, bagaimana nyali seorang pemimpin itu mempengaruhi kepemimpinannya? Saudara, pemimpin itu harus berani. Berani dalam bertanggung jawab, saudara. Bahkan dalam bertanggung jawab ini ya, kita sangat perlu keberanian. Daud mengambil resiko untuk merebut kembali domba-domba yang diambil oleh binatang buas. Meskipun dia mungkin mempertaruhkan nyawanya sampai domba itu kembali di dalam pelukannya. Alkitab menyatakan demikian. Nah, pemimpin harus berani berhadapan dan melawan orang-orang yang merugikan, baik itu perusahaan ataupun orang-orang yang di bawahnya. Pemimpin juga harus berani mengambil peluang yang ia tahu itu akan menguntungkan, meskipun harus meninggalkan zona nyamannya. Saudara, meskipun Daud harus berperang melawan raksasa Goliat, ia terus melakukannya karena ia tahu ada Tuhan dan ada peluang di balik masalah yang berhadapan dengan raksasa Goliat. Saudara, ada Goliat-Goliat yang harus kita hadapi sebagai para pemimpin. Jangan takut, beranilah. Tuhan menyertai saudara dan saya, dan kita akan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin.